Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saat ini kita berada di pertemuan ketiga setelah 2 minggu kita telah mencoba memasuki dunia filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Untuk saat ini kita akan mencoba lebih dalam mengkaji mengenai ruang lingkup, metode, pembagian dan perbedaan antara filsafat, ilmu, dan agama. Oke saudara, berbicara mengenai ruang lingkup itu artinya kita berbicara mengenai lapangan pemikiran manusia yang sangat luas terhadap sesuatu yang ada dan yang benar-benar ada, baik material konkretnya maupun secara material abstrak, menjadi objek yang terbatas itu dan yang tidak terbatas. Jadi artinya ruang lingkup filsafat ini adalah sesuatu yang menjadi lapangan berpikir dari seorang manusia, ya, baik objek yang bersifat ada, objek yang bersifat nyata, maupun objek yang sifatnya adalah abstrak, yang bertujuan untuk memberikan pengertian yang dapat diterima oleh manusia itu sendiri tentang suatu konsep-konsep hidup yang ideal dan mendasar bagi manusia, yang tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan dari manusia itu menuju kebahagiaan. Jadi sejauh mana lapangan berpikir manusia, maka sejauh itulah ruang lingkup filsafat itu dapat diadopsi. Berikutnya beberapa ahli, ya. Nah, ini cukup menarik, ya. Banyak ahli mengemukakan mengenai ruang lingkup filsafat, tapi kita akan coba rangkum beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah logika. Nah, ini mengenai studi, berpikir, dan meneliti dalam melakukan suatu kegiatan penelitian atau observasi. Jadi studi mengenai kerangka berpikir tentang sesuatu objek. Kemudian ada estetika, studi mengenai bentuk dan keindahan atau kecantikan. Dan dominan diantaranya ini adalah berkaitan dengan filsafat seni. Jadi seni mengenai suatu lukisan atau suatu desain interior, eksterior, patung. Nah, itu termasuk kepada estetika dan itu merupakan bagian dari ruang lingkup filsafat. Yang berikut adalah studi mengenai etika, dan ini adalah studi mengenai tingkah laku yang teruji atau teladan yang baik dan juga kebijaksanaan. Jadi artinya tentang etika, ya, perilaku, moral, ya, nilai, norma, itu termasuk kepada ruang lingkup kajian dari filsafat. Yang berikutnya adalah studi mengenai politik, yaitu tentang organisasi sosial yang meliputi pengetahuan tentang sistem dan lingkup kerjanya. Jadi ini juga termasuk kepada bidang kajian dari filsafat, ya, yang membahas sesuatu atau yang khusus tentang sejumlah organisasi, termasuk diantaranya adalah sistem persekolahan, sistem negara, sistem daerah, dan lain sebagainya. Kemudian ada kajian metafisik, yaitu ilmu yang mengkaji tentang realita tertinggi dari semua benda nyata yang dapat dicerna oleh akal manusia, namun mengkaji di balik sebuah benda. Misalnya dalam konteks manusia, maka secara metafisik manusia itu selain dikaji secara fisiknya yang nampak, gitu ya, manusia itu dikaji secara metafisik, misalnya dari sisi ideologinya seperti apa, gitu ya, kemudian persepsinya, sosialnya, dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang di luar fisik seorang manusia. Nah, itu adalah beberapa bidang kajian dari filsafat. Yang berikut ada metode berpikir filsafat, ada metode historis atau sejarah, kemudian metode ikhtisar atau mencari kesimpulan tentang sesuatu, kemudian metode sistematis, ya, artinya metode berpikir ilmiah, ya, dimulai dari konsep merumuskan masalah, kemudian mencari data,
penarikan sampai nanti kepada penarikan kesimpulan. Dan juga ada metode kombinasi yang merupakan kombinasi dari semua metode-metode berpikir filsafat tersebut. Berikutnya adalah metode kontemplasi atau perenungan, memikirkan segala sesuatu tanpa adanya keharusan atau kontak langsung dari sebuah objek. Nah, metode kontemplasi ini banyak dilakukan oleh para ahli-ahli atau filsuf terdahulu, di mana mereka merenungkan tentang suatu kejadian tanpa harus ada atau berada dalam kejadian tersebut. Kemudian ada metode spekulatif, perenungan dengan tenang atau kritis yang cenderung menganalisis dan menghubungkan antara satu masalah sehingga sampai kepada tujuan-tujuan tertentu. Nah, berikutnya adalah metode deduktif, yaitu untuk mencari kebenaran yang hakiki yang dimulai dari proses pengumpulan data dan fakta sehingga akhirnya nanti akan mengerucut kepada suatu kesimpulan tertentu. Jadi ini adalah beberapa metode-metode berpikir yang dapat dilakukan oleh seorang ahli atau kita sebagai seseorang yang harus berpikir filsafat. Oke, saudara-saudara sekalian, pembagian filsafat ada menurut Aristoteles ya. Filsafat spekulatif atau teoritis, filsafat praktis, dan juga filsafat produktif. Kemudian berdasarkan subjek ada soal tahu, ada soal ada soal penilaian. Jadi ini adalah merupakan sama tadi seperti konteks bidang-bidang kajian filsafat ya. Misalnya soal tahu ini adalah berbicara dalam konteks ilmu pengetahuan, soal ada itu berbicara tentang apa yang ada di alam ini ya. Dan juga ada soal penilaian. Nah, ini beberapa kajian dari filsafat. Bidang-bidang kajian filsafat ini tentu akan menjadi dasar bagi saudara ya untuk mengerti esensi mengenai filsafat. Nah, pada kuncinya adalah filsafat itu adalah segala sesuatu yang memang terkait dengan pola sesuatu yang ada ya, yang di alam manusia dan juga segala aspeknya. Kemudian perbedaan antara filsafat dengan ilmu dan agama. Filsafat adalah pengetahuan yang tentang sesuatu yang non-empirik dan eksperimental yang diperoleh oleh manusia melalui usahanya dengan berpikir secara mendalam. Kemudian ilmu adalah kumpulan pengetahuan mengenai sesuatu kenyataan manusia yang tersusun secara sistematis dari usaha manusia yang melakukan proses ilmiah ya, dimulai dari penyelidikan, pengamatan, dan juga percobaan. Kemudian agama adalah kebenaran yang bersumber dari wahyu Allah. Perbedaannya pertama sumber kebenaran ya. Nah, itu jelas. Kalau filsafat dan ilmu dari manusia itu sendiri, kemudian agama itu bersumber dari Allah, kemudian pendekatan kebenaran kalau filsafat itu dengan perenungan, ilmu itu dengan jalan riset, dan sementara kebenaran dari sumber agama itu adalah berasal dari wahyu Allah. Oke, barangkali demikian ya topik kita mengenai esensi tentang bidang kajian filsafat, metode, dan juga perbedaan filsafat dengan ilmu dan agama. Oke, silakan Anda mencari referensi-referensi yang lainnya dan kita dapat berdiskusi dalam perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.